Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam Pancasila. Yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Al-Zaitun, Profesor Dr. Haji Panji Gumilang beserta seluruh para ulama yang hadir, seluruh sivitas dari Al-Zaitun. Juga yang kami hormati dari banggakan para perwakilan dari lintas agama yang hari ini hadir bersama kita semua. Yang saya hormati orang tua dari para santri dan yang kami cintai anak-anak kami, para santri yang pada hari ini berkumpul bersama. Saya mewakili dari umat Konghucu yang ada di Indonesia mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah kepada seluruh saudara umat Muslim yang ada di Indonesia dan dunia. Dari tadi kita dari awal kita mendengarkan yang berdiri di podium ini Bapak Ibu. Sekarang saya mau ambil ibu yang di sini yang bicara. Ya, puji dan syukur kami panjatkan kepada sebelumnya dari Tuhan yang Maha Esa. Kita semua memberikan kesadaran kebahagiaan kita berkumpul di suatu tempat yang luar biasa ini. Saya dari kecil itu selalu berkunjung ke masjid. Tapi hari ini saya diberi kesempatan bisa berbicara di masjid yang sangat indah ini, luar biasa sangat indah. Terima kasih. Dari awal tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kata sambutan dari kedua. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Pak Panji Gumilang ini dengan konsep ini sepemikiran. Untuk itu kita benar-benar harus sama-sama berjuang, sama-sama bergerak. Nabi Muhammad Nabi kalian 2575 tahun yang lalu, Nabi Muhammad merupakan seorang guru besar, guru agung besar yang besar. Beliau bukan hanya seorang pejabat, seorang bangsawan, seorang perdana menteri dan juga menteri kehakiman pada masa zaman dulu, tetapi beliau merupakan seorang guru agung besar. Beliau satu-satunya guru yang mengatakan bahwa pendidikan itu untuk semua. Karena pada zaman dulu pendidikan itu hanya untuk bagi para bangsawan dan orang-orang yang terkandang. Nah, Bapak Nabi Muhammad yang pertama kali pendidikan sekolah, di mana sekolah itu adalah diberikan oleh seluruh orang tanpa memandang status sosial. Nah, artinya Pak Panji Gumilang itu sepemikiran dengan Nabi Muhammad. Jadi sangat tepat sekali untuk kita mensupport beliau pada saat ini. Apapun ini keadaan yang dirasakan, karena di dalam agama itu dikatakan seseorang yang akan besar itu akan dipayakan dulunya, akan disusahkan dulu sehingga nanti dia akan mampu menerima sesuatu yang besar di dalam kehidupannya. Jadi kita sama-sama berdoa untuk Bapak Ibu yang kami hormati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang indah ini, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah ini merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh umat Islam. Dan kami di sini dari lintas agama bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua yang merasakan ini saya rasa hanya satu-satunya yang ada di Indonesia dan di Indonesia ada itu. Ini adalah toleransi yang sangat besar, yang dimanfaatkan oleh Tuhan dan kita. Jadi
dilaksanakan. Jadi luar biasa beberapa sahabat ini saya juga cinta dan saya dengan bangsa ini. Terima kasih. Tema yang diusung pada kegiatan satu syukur pada hari ini yaitu kebangkitan dari dalam menuju Indonesia yang dalam. Nah, di dalam ajaran Konghucu untuk mencapai dunia yang damai itu kita harus membereskan dulu, harus mampu mengatur dulu suatu negara. Untuk mengatur suatu negara, kita harus mampu dulu mengurusi rumah tangga. Nah, untuk mengurusi rumah tangga, kita harus mampu membina diri dulu. Sesuai dengan tema yang diusung bahwa kebangkitan dari dalam menuju Indonesia maju, artinya untuk mencapai Indonesia yang maju, gemilang dan besar, itu harus diawali dari diri kita sendiri. Nah, terima kasih. Di dalam diri kita sendiri itu, di dalam ajaran kami, itu juga ada caranya, ada tahapannya. Yang pertama, kita harus meneliti hakikat yang perkara. Jadi di dalam kehidupan ini ada sesuatu hal kita tidak boleh mentang-mentang menerima, tetapi kita harus melihat wujud dan apa suatu masalah, sehingga kita itu akan memiliki pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup, kita baru bisa mengimani tekad. Dengan tekad yang kuat, kita baru dapat meluruskan hati. Nah, dengan hati yang lurus ini kita bisa mampu membina diri, sehingga kita bisa mengurusi keluarga, bisa mengatur negara, dan bisa menciptakan damai dunia. Jadi tema yang diusung hari ini sangat tepat sekali dengan kebangkitan dari dalam diri menuju Indonesia yang damai. Sebenarnya saya hari ini pengen sekali bertemu dengan Profesor Haji Pak Panji Gumilang ya, tetapi beliau mungkin berhalangan, tetapi tidak apa-apa. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, beliau semakin sehat, semakin gagasan-gagasan ini akan terus berkembang dan berkembang. Jadi tema ini yang digagas oleh panitia ini juga sesuai dengan yang diarahkan oleh Presiden Jokowi yaitu revolusi mental ya. Ini juga asal kali yang dibawa-bawakan bahwa dari dalam diri dulu kita bermain dulu, baru kita bisa menunjukkan semuanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saya membaca bahwa bulan ini adalah bulan Muharram ya. Ini adalah bulan di mana jika kita berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amal kita. Apa benar? Benar ya, betul ya. Dan hari ini kita sudah mengawalinya dengan hal yang kebaikan. Jadi apa yang kita doakan hari ini tentunya akan dikabulkan dan akan dipanjatkan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kami hanya mengajak untuk kita bersama-sama dengan keragaman ini. Kita harus senantiasa menjaga toleransi, kita harus membangun rasa cinta, dan kita harus memupuk kedamaian dengan saling menghargai. Kita tahu bagaimana Indonesia yang begitu kaya. Kita punya ribuan pulau, kita punya sumber daya alam yang ada, kita punya suku bangsa agama, kita punya makanan, kita punya rempah-rempah yang luar biasa. Itu merupakan kekayaan yang luar biasa, sehingga sangat banyak negara-negara lain sejak dulu sangat iri dengan bangsa Indonesia. Dan mereka juga berupaya untuk menjajah, mereka berupaya untuk mengambil kekayaan kita. Nah, untuk itulah kita di sini berkumpul bersama. Kita harus menjaga keanekaragaman, kita harus menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Orang keberagaman ini merupakan kekayaan yang kita miliki. Karena itu kita harus jaga agar jangan sampai rusak, agar jangan sampai toleransi itu terpecah-pecah, agar jangan sampai kita dibobol oleh orang lain, sehingga Indonesia nanti akan diambil. Kita tidak akan mau anak cucu generasi kita nanti kehilangan Indonesia yang kaya. Kepada ibu semuanya, kita harus berupaya dari diri kita sendiri. Kita harus mampu memberitahu kepada anak kita, keluarga kita, komunitas kita bahwa Indonesia ini sangat besar, sangat
Indonesia-nya, karena di dalam lagu aja kita bakat yang kita tanam itu subur ya, artinya bahwa Indonesia ini dirahmati oleh Tuhan, sehingga kita harus jaga ini semua. Jangan sampai kita mengalami yang terjadi di luar sana, bagaimana peperangan yang terjadi menghancurkan negara tersebut. Kita kasihan dengan anak kita. Tentunya kita semua di sini tidak mau mengalami hal seperti itu. Karena itu kita harus senantiasa menjaga toleransi, kita menjaga seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun ini. Saya sudah diberikan beberapa ini. Pada saat yang sangat di sini, sedikit lagi. Jadi Nabi Abu Muhammad mengatakan 2500 tahun yang lalu bahwa di tempat kedua orang kita saudara dan pondok pesantren Al-Zaitun sudah melaksanakannya. Nah, di dalam ajaran kami juga mengatakan bahwa bila berlainan jalan suci jangan mendekat. Ya, jadi kita di sini kita satu visi memikirkan perbagian yang kita harus mendekat. Saya di akhir pidato saya ini ingin memberikan pesan. Saya kemarin dari jam 2 karena dari Jakarta Barat sampai di sini jam 8 ya. Jadi saya merasakan ternyata di drama ini ada suatu surga yang berbeda ya. Tapi kenapa ya? Kenapa jalan aksesnya menuju ke sini semalam itu jalan global. Jadi saya berharap bapak-bapak yang ada di sini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ini adalah sumber tempat anak-anak para pemimpin-pemimpin Indonesia, mungkin juga pemimpin dunia yang ada dari sini, yang membawa amanah dan toleransi. Mohon agar diperhatikan jalan akses menuju kemari. Saya pikir kalau kita semua merayakan, Indonesia merayakan, Al-Zaitun ini akan jadi tempat di dunia ini akan jadi tempat pendidikan toleransi yang terbesar di dunia, sehingga nanti dari seluruh dunia akan belajar kemari, dari dunia-dunia lain akan melihat kemari dan belajar di sini. Jadi mohon kepada para pemimpin yang ada di sini ya, kita sama-sama merayakan gagasan kita ini agar nanti dari sinilah Indonesia akan menjadi negara yang maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kata saat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih.